Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3826 Penggarap Hantu Xia Song. Prajurit seruling, penuh dengan kecerdasan, tetapi Lin Bai tidak pandai mendengar suara jalan, tidak berguna, hanya memberikannya kepada Gagak. Gagak dengan senang hati menyimpan cincin penyimpanan pendapatan, diam-diam berdiri di bahu Lin Bai. Kemudian, mata Lin Bai tertuju pada Gui Xiu dan bertanya, "Siapa namamu?" "Aku menamai diriku, Xia Song." Gui Xiu menjawab dengan jujur, bagaimanapun juga, hidupnya sekarang ada di tangan Lin Bai. Menyerahnya prajurit Dewa Seruling berarti bahwa dia masih benar-benar putus dengan tiga kaisar hantu. Bahkan jika Lin Bai tidak membunuhnya sekarang, ketika masalah ini selesai, tiga kaisar hantu akan menghitung harta karun yang hilang di istana lantai 18 dan akan menghapusnya jika mereka menemukan bahwa dia telah kehilangannya. Sebenarnya, aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku menangkap harta karun dari istana 18 lantai lainnya, tetapi benar-benar membuang-buang waktu untuk mencarinya satu per satu. Jika kamu bersedia membantu, itu yang terbaik. Wajah Lin Bai yang tanpa ekspresi berkata, setelah aku mengambil istana lantai 18, aku berjanji akan menyelamatkan hidupmu. Demikian pula, jika level kultivasi hantu lainnya bersedia menyerah, aku juga akan menyelamatkan hidup mereka semua. Xiu hantu Xia Song berkata, mereka belum pernah melihat keahlianmu. Meskipun aku memiliki persahabatan dengan mereka, tidak mudah untuk membujuk mereka untuk menyerah padamu hanya dengan beberapa kata darimu dan aku. Tidak masalah. Katakan saja. Jika kamu tidak ingin menyerah, bunuh saja. Cara Lin Bai yang acak. Wajah Xia Song membeku, dan dia tidak menanggapi. Namun, dia selalu memiliki keraguan di dalam hatinya, yaitu, apa kultivasi Lin Bai? Bagaimana kultivasi Kuaso Daojing dapat menghadapi orang kuat dari 5 perampokan? Apa batasnya? Sebelum aku mengambil istana lantai 18, kamu harus tetap berada di bendera pemurnian jiwa. Aku tidak terlalu percaya padamu. Hanya ketika kamu tetap berada di bendera pemurnian jiwa, aku bisa merasa tenang. Xia Song melihat bendera hitam besar dan 9 rantai besi yang mengikatnya di depan burung gagak. Wajahnya hitam. Sejak bendera itu muncul, ada lapisan kabut di hatinya. Tampaknya bendera pemurnian jiwa adalah musuh hidupnya. Dari kedalaman jiwanya, dia berkonflik dengan kekuatan bendera pemurnian jiwa. Tetapi Xia Song juga mengerti bahwa jika dia ingin hidup, dia harus mematuhi pengaturan Lin Bai. Tidak ada pilihan, Xia Song hanya bisa membiarkan rantai itu menyeret kembali ke bendera pemurnian jiwa. Di ruang pemurnian jiwa, Xia Song menyapu dunia yang gelap dan suram, dan melihat banyak jiwa tak sadar melayang di depannya. Tiba-tiba, mata Xia Song membeku, dan dia melihat seorang wanita cantik menatapnya di kedalaman ribuan jiwa. Bulan es. Xia Song berseru, Moon Frost tahun itu di medan perang Kingsu membuat banyak kegaduhan, Xia Song juga secara alami mendengar reputasi Moon Frost. Moon Frost telah lama tersembunyi di dalam bendera pemurnian jiwa. Sekarang dia melihat Xia Song mengenali dirinya sendiri. Jejak kesuraman muncul di wajahnya. Hatinya tergerak dan dia berkata kepada burung gagak di luar, dia mengenaliku. Xia Song, aku menyarankanmu untuk jujur, wanita ini adalah nama Lin Bai. Jika kamu berani memiliki niat jahat, Dewa Lei Lin Bai bukanlah seorang vegetarian. Sikap sinis dan sinis burung gagak itu langsung bergema di ruang pemurnian jiwa. Rambut Xia Song berdiri tegak. Dia teringat akan guntur ilahi Lin Bai. Dia tidak bisa menahan keringat dingin. Setelah melihat Yus Huang, dia menarik kembali pikirannya. Pada saat ini, Xia Song mengerti bahwa ini adalah wanita yang jelas-jelas diminta Lin Bai. Dia juga tahu bahwa Yus Huang adalah tubuh dari 9 dewa hamil yin, yang dapat bercampur dengan kultivasi hantu dan ras manusia. Tidak peduli dengan siapa dia berinteraksi, dia dapat melahirkan hantu dan dewa. Yus Huang, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dia tidak dapat menyakitimu di bendera pemurnian jiwa, dan dia tidak akan membiarkanmu keluar. Jangan khawatir. Dengan pamanku dan Lin Bai di sana, hantu-hantu ini tidak dapat memperbaiki hidupmu. Burung gagak berkata kepada Yus Huang sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Yus Huang merasa lega dan mengambil inisiatif untuk pergi ke pohon pinus musim panas. Xia Song menunjukkan senyum ramah dan melengkungkan tangannya ke arah Yus Huang. Mereka menyapa. Di hutan, burung gagak baru saja meletakkan Xia Song di bendera pemurnian jiwa, dan mereka merasa bahwa ada sejumlah besar orang kuat yang datang dari segala arah. Sekelompok orang ini datang setelah Xia Song dari lembah. Ho ho! Suara menembus udara meledak. Lin Bai melihat ke atas ke udara. Dia ingin membawa Xia Song dan segera pergi, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan tiba sebelum pergi. Disinilah nafas menghilang. Di mana orang-orang itu?
Tidak ada susunan teleportasi dan keterampilan bersembunyi di sini. Apakah dia menghilang? Dua prajurit di kota Tianyi, satu klan iblis, satu klan hantu, dan satu klan hantu yang bersembunyi di kegelapan, semuanya muncul. Mereka tampaknya mengerahkan metode rahasia, menjelajahi setiap inci tanah di sini, tetapi tidak ada apa-apa. Lin Bai tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan mereka. Sebelum mereka sepenuhnya fokus pada diri mereka sendiri, Lin Bai berbalik dan bersiap untuk pergi. Berhenti. Begitu Lin Bai berbalik, dia mendengar minuman dingin datang dari belakang punggungnya. Gelombang suara langsung menuju ke belakang kepalanya. Lin Bai berhenti dan melihat ke belakang. Klan iblis itu melotot marah ke Lin Bai, apakah kamu pernah melihat biksu hantu di sini? Apakah itu arwah pulau kematian? Tidak pernah. Lin Bai menjawab dengan kalimat yang sederhana dan jelas dan berbalik untuk pergi. Ketika klan iblis menghentikan Lin Bai, mata orang lain juga berkumpul dalam sekejap, dan mereka semua memperhatikan calon prajurit Tao yang hendak pergi. Tidak ada seorang pun di hutan ini, bahkan klan hantu Xiu Yao tidak pernah ada, tetapi hanya Lin Bai satu-satunya. Situasi ini agak halus. Kedua hantu itu tanpa sadar melayang di dua artikel Lin Bai. Mereka tampak menghalangi jalan Lin Bai. Pada saat yang sama, seorang hantu Xiu berkata dengan muram, bukankah itu kamu? Siapa itu? Lin Bai menghela nafas tak berdaya, apakah kamu pikir aku, seorang prajurit Tao Semu, dapat menaklukkan seorang biksu hantu? Begitu pernyataan ini dibuat, itu segera membangkitkan pemikiran mendalam orang-orang. Bahkan jika Xia Song terluka parah, orang di depannya hanya dapat mencapai kultivasi Taoisme semu. Bagaimana dia bisa menghadapi Xia Song? Lin Bai tertawa dalam hatinya. Tampaknya praktik kuaso Taoismenya tidak sepenuhnya tanpa manfaat, setidaknya dapat menghilangkan keraguan banyak orang. Jika Anda tidak memiliki hal penting untuk dilakukan, saya akan pergi. Setelah itu, Lin Bai tidak ingin tinggal lebih lama lagi dan pergi. Seperti yang Anda katakan, ini hanya masalah berlatih di Daojing. Tidak apa-apa untuk membunuhnya. Tiba-tiba, dari hantu Xiu di sisi kiri Lin Bai, sebuah cahaya hitam, tajam dan menusuk, menembus langit, dan langsung menuju punggung Lin Bai. Wajah Lin Bai dingin, dan pedang iblis muncul di tas penyimpanan. Setelah satu sapuan pedang, dia memotong cahaya hitam itu langsung ke udara. Jika Anda dapat memotong serangan guruku dengan satu pedang, bagaimana Anda bisa menjadi seniman bela diri kuaso Tao biasa? Hantu Xiu terkejut dan berseru. Awalnya, dia hanya ingin membunuh Lin Bai dengan satu pukulan. Dia berpikir untuk membunuh Lin Bai dengan salah. Namun, dia tidak menyangka bahwa petirnya akan dengan mudah diblokir oleh Lin Bai. Awalnya, kedua prajurit dan klan iblis di kota Tianyi telah menghilangkan kecurigaan mereka terhadap Lin Bai. Pada saat ini, mata mereka tiba-tiba berubah, dan mereka semua melompat dan menghentikan jalan Lin Bai. Lin Bai tidak punya pilihan selain menarik napas dalam-dalam. Matanya gelap. Dia mengeluarkan beberapa kata dari mulutnya, mengapa kamu ingin mati? Bab 3827 Dua hantu dan satu iblis. Dua prajurit kota Tianyi muncul dengan dingin di depan Lin Bai, hantu Xiu Xia Song, apakah kau telah membunuhku? Klan iblis menghalangi jalan belakang Lin Bai, dan dua hantu memperbaiki satu di kiri dan satu di kanan di sekitar Lin Bai. Dalam sekejap, Lin Bai terjebak dalam situasi dikepung dari semua sisi. Apakah harta karun itu ada di dalam dirimu? Harta karun apa itu? Keluarkan dan lihatlah. Wajah Lin Bai tenang dan berkata sambil tersenyum, sebelum kau mulai, aku menyarankanmu untuk memikirkan konsekuensinya. Ada begitu banyak omong kosong. Bunuh dia dan ambil harta karun itu. Aku tidak percaya. Bisakah kultivasi kuaso Daojing mengubah langit? Bahkan jika kau memiliki metode rahasia di tubuhmu dan dapat menembus cermin dan berlatih melampaui alam kuaso Tao, kita berada di puncak. Kedua biksu hantu dan klan iblis tidak dapat menahan napas, dan mereka mulai menggunakan keterampilan mereka satu demi satu. Roh jahat membubung ke langit, dan roh hantu itu begitu berat sehingga mereka menyerang Lin Bai. Hanya dua pendekar kota Tianyi yang tidak memulai. Mereka saling memandang seolah ragu-ragu dan tidak terburu-buru menyerang. Dua orang, dua hantu dan satu iblis, 5 orang kuat dari 5 kesengsaraan, membunuh Lin Bai bersama-sama. Kekuatan ini telah menghancurkan langit dan bumi sebelum mereka bertarung. Seluruh hutan dipenuhi dengan kekuatan 5 kesengsaraan. Angin bertiup kencang dan membuat dedaunan beterbangan. Lin Bai, jika kamu perlu membantuku, aku dapat menggunakan bendera pemurni jiwa untuk membantumu. Burung gagak juga tahu bahwa kekuatan Lin Bai sulit untuk menghadapi 5 orang kuat di alam 5 kesengsaraan, jadi dia mengusulkan dengan ramah. Tidak perlu. Mata Lin Bai bersinar, dan hatinya penuh dengan semangat juang.
Sejak mengolah hati pedang, pedang iblis menembus level senjata dewa dan memadatkan 3 segel Tao. Sekarang, menghadapi 5 orang kuat di 5 kesengsaraan, Lin Bai hanya membiarkan Lin Bai mencoba apa yang bisa dia lakukan sekarang. Mati. Seorang biksu hantu membunuh Lin Bai dalam kabut gelap. Tiba-tiba, ratusan cakar hantu ditemukan darinya. Mereka sangat tajam. Mereka mencengkeram Lin Bai dengan ganas. Jika mereka mengenainya, mereka akan mencabik-cabik Lin Bai. Dewa Guntur. Ayolah. Menghadapi serangan dan pembunuhan kedua biksu hantu itu, Lin Bai tidak merasa panik. Dia memiliki kekuatan guntur Dewa 5 Elemen, dan dia tidak takut dengan kultivasi hantu manapun di sini. Dengan perintah Lin Bai, semburan guntur 5 warna datang dari tubuh Lin Bai. Ketika ribuan cakar hantu menyentuh guntur dewa, ada suara, mendesis, segera. Hantu Siu juga berteriak, dan dengan cepat mundur 100 meter dengan gas hantu. Di atas awan, awan guntur tiba-tiba muncul, serangkaian guntur mengerikan seperti naga dari awan, menghadap ke pegunungan di bawah. Kedua praktisi hantu itu terkejut. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap guntur di awan. Mereka semua ketakutan. Mereka takut akan kekuatan guntur dan menghindarinya. 5 metode positif guntur. Klik. Suara keras, awan guntur langit membelah guntur dewa 5 warna, langsung menuju perbaikan hantu dan pergi. Tidak bagus. Hantu Siu menjerit, dan gas hantu berkedip-kedip, dan dia akan melarikan diri dari hutan. Guntur itu kuat dan kuat. Dalam serangan ini, ia merasakan niat membunuh yang kuat. Jika Anda tidak menghindarinya tepat waktu, saya khawatir itu akan menjadi kata mati. Gui Xiu melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, guntur ilahi yang bisa dibelah diusir seperti mata yang panjang. Melihat bahwa hantu itu tidak bisa melarikan diri, dia dipenuhi dengan kebencian. Dia bertarung dengan keras dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Pada saat bertemu dengan guntur dewa, kabut hantu yang menghantui seluruh tubuh pecah dan terbuka, menampakkan sosok lelaki tua yang reyot. Pada saat ini, lelaki tua itu telah terkena guntur dewa ini, dan jiwanya runtuh. Tampaknya dia akan segera dihancurkan. Guntur yang mengerikan. Aku khawatir itu bukan guntur biasa, itu guntur dewa. Jantung hantu Siu berdebar-debar dengan suara rendah, matanya kembali menatap Lin Baizi, pupil matanya menunjukkan ketakutan yang dalam. Hah! Tidak mati. Lin Bai mengerutkan kening, tetapi kemudian alisnya melebar. Bahkan jika hantu Siu tidak mati di bawah guntur dewa, kekuatan sisa dari metode 5 guntur sudah cukup untuk membuatnya kehilangan akal sehatnya. Selain itu, vitalitasnya sangat rusak, dan kekuatan bertarungnya tidak lagi dipertahankan. Sekarang dia tidak memiliki ancaman bagi Lin Bai. Lei Yin. Kemudian, pukulan punggung tangan Lin Bai mengenai, dan guntur yang bergulir dari tubuhnya meleleh menjadi segel guntur di telapak tangannya, dan membombardir hantu lain yang menyerang Lin Bai secara diam-diam. Perbaikan hantu itu tidak seberuntung itu. Itu mengenai dada, dan guntur melahap tubuh jiwa dalam sekejap, dan berubah menjadi abu terbang saat melolong. Raungan, ketika Lin Bai membersihkan kedua hantu itu, klan iblis bergetar dan berubah menjadi anjing mastif berkepala 3 seukuran gunung. Itu meraung ke arah Lin Bai dengan suara nyaring dan menghancurkan ribuan gunung. Ini adalah keluarga anjing berkepala 3 yang menakutkan. Sebelum Lin Bai membunuh keturunan dari keluarga anjing berkepala 3, dia juga tahu kekuatan keluarga anjing berkepala 3. Klan iblis ini menunjukkan gambar sebenarnya, membuka mulutnya, dan menyemprotkan kekuatan api, es, dan guntur, lalu menggelegar ke arah Lin Bai. Lin Bai dengan cepat menyesuaikan sosoknya, menghindar ke kiri dan kanan di hutan, menghindari serangan ganas klan iblis berulang kali. Kemana harus pergi? Mati! 3 anjing mastif meraung, menghentakkan kaki, kolom cahaya api menghancurkan gunung, langsung ke Lin Bai. Mata Lin Bai berbinar. Pada saat api menghantamnya, cahaya pedang menyebar dari api, dan kekuatan pedang itu konstan. Dia membunuhnya dengan kekuatan yang luar biasa sampai salah satu kepala dari 3 anjing mastif terputus. Ah! Dalam jeritan melengking klan iblis ini, tiba-tiba terdengar suara dingin, perhatikan sisi kiri dan kanan. Klan iblis segera menegangkan sarafnya, mengabaikan rasa sakit karena pemenggalan kepala, dan segera melotot ke sisi kiri dan kanan, dan melihat 2 pedang terbang, satu di kiri dan satu di kanan, dengan udara yang tak terbatas dan tajam. Klan iblis terkejut dan segera memuntahkan es dan guntur untuk menerbangkan pedang terbang itu. Setelah menyelesaikan kebutuhan mendesak, klan iblis kembali kepada para dewa dan meraung, "Nak, hari ini aku akan mematahkan tulangmu dan membangkitkan abu. Kau tidak punya kesempatan." Pada saat ini, klan iblis itu kedinginan, dan napas kematian yang kuat menghantui tubuhnya.
Dia berbalik dengan cepat, tetapi dia melihat Lin Bai masih terbunuh di depannya. Cahaya pedang yang terang dan menyilaukan itu seperti dewa di bawah. Sebuah pedang dipotong dari tengah kedua kepala dan membelah tubuh besar anjing mastif itu menjadi dua dengan satu gerakan. Darah mengalir dan mengalir, berubah menjadi sungai di tanah. Hantu Xiu, yang terkena 5 guntur Zhengfa di kejauhan, tidak tahan dengan kehancuran guntur dan akhirnya jatuh ke tanah dan mati. Lin Bai jatuh ke tanah, mengangkat tangannya, dan 3 dao guo terbang ke telapak tangannya. Saraf dao Archaean berjalan dan memurnikan, dan menjadi nutrisi bagi segel Tao keempat Lin Bai. Setelah membunuh iblis dan 2 hantu, Lin Bai melihat kedua prajurit kota Tianyi. Bagaimana? Apakah kalian ingin mati? Lin Bai bertanya sambil tersenyum tipis. Pedang itu tidak menutup sarungnya, dan aura pembunuhnya tidak menghilang. Pupil kedua prajurit di Tianyi Cheng membesar. Ketika Lin Bai menatap mereka, mereka merasakan hawa dingin dan dingin di sekujur tubuh mereka, dan mereka ketakutan hingga berkeringat. Kalian berdua adalah Teran. Menurut rantai kepentingan Teran, selama harta karun ini jatuh ke klan iblis atau perbaikan hantu, kami akan mulai merampoknya. Karena kalian menyimpan harta karun itu, kota ini tidak akan melanggar kepentingan Teran hari itu. Selamat tinggal. Kedua prajurit Tianyi Cheng itu segera pergi setelah bertinju dan memberi hormat. Mereka mematuhi rantai kepentingan Teran, yang merupakan salah satunya. Tentu saja, ada yang lain, karena 2 hantu Xiu dan klan iblis tidak dapat membersihkan Lin Bai, mereka tidak bisa mendapatkan banyak keuntungan sekarang. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, mereka secara alami akan memilih untuk pergi. Lin Bai tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, dia berpikir apa itu rantai kepentingan Teran. Bab 3828 Tuan Harimau. Lin Bai tidak menghentikan mereka untuk pergi. Karena mereka tidak memiliki kesempatan pertama untuk membunuh mereka, Lin Bai tidak ingin membunuh mereka. Bagaimanapun, mereka adalah pejuang kota Tianyi. Di makam dewa, hanya orang jenius yang dapat memasuki gedung. Jika mereka dipaksa untuk melawan Lin Bai, pertempuran tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Namun sekarang masih di istana lantai 18, tempat orang-orang, iblis, dan hantu berkumpul bersama. Jika terjadi pertikaian internal di antara umat manusia, diperkirakan baik Gui Xiu maupun klan iblis akan tertawa. Inilah sebabnya mengapa Teran memiliki aliansi tersembunyi di dalam diri satu sama lain untuk memastikan bahwa rantai kepentingan Teran tidak akan terputus. Jika Lin Bai dibunuh oleh perbaikan hantu dan klan iblis, harta karun itu akan jatuh ke tangan perbaikan hantu dan klan iblis. Kedua pejuang yang berdiri di sana pasti akan segera mengambil harta karun dari perbaikan hantu dan keluarga iblis, untuk memastikan bahwa Teran bisa mendapatkan lebih banyak harta karun. Ayo pergi. Pergi ke lantai 4. Saya harap Xia Song bisa berguna. Begitu Lin Bai menyapu hutan yang hancur, dia bangkit dan pergi. Melalui pertarungan tadi, Lin Bai telah menentukan bahwa kekuatannya sendiri pada dasarnya dapat bersaing dengan Wu Ji Daojing, tetapi dia tidak tahu seberapa jauh dia dari Liu Ji Daojing. Namun, Lin Bai tahu bahwa kultivasi Wu Ba Daojing mampu berdiri kokoh di makam Dewa Surga. Di masa depan, dia tidak perlu terikat seperti itu. Banyak hal yang harus dilakukan juga dapat dimasukkan dalam agenda. Misalnya, membalas dendam untuk iblis dan pergi ke rumah makam Konglu, dan menjelajahi harta karun makam dewa. Hal-hal ini akan segera dilaksanakan setelah Lin Bai meninggalkan medan perang Qingsu. Temukan susunan transmisi dari lapisan ketiga, dan Lin Bai akan memasuki ruang di lapisan keempat. Burung gagak melepaskan Xia Song dari bendera pemurnian jiwa, melihat ke ruang di lantai 4, dan berbisik, harta karun dari lapisan keempat dikembalikan ke tangan salah satu praktisi hantu terkuat di sini. Namanya adalah Master Harimau. Kekuatannya luar biasa. Melihat lingkaran cahaya di Pulau Kematian, sepertinya tidak ada yang mengambil harta karun itu. Lin Bai pergi ke Pulau Kematian dan berkata, apakah kamu yakin ingin menyerahkan Master Harimau? Wajah Xia Song yang berwibawa berkata, aku tidak yakin. Sifat harimau itu kejam dan mendominasi. Dia tidak suka dikekang, murung, dan haus darah. Meskipun aku tidak begitu bersahabat dengannya, aku sering bersembunyi darinya dan membiarkannya menyerah tanpa alasan apapun. Mungkin itu tidak mungkin. Kalau begitu kita harus datang dan menemukannya. Lin Bai berjalan melintasi jembatan layang dan memasuki Pulau Kematian. Di Pulau Kematian, seperti biasa, gelap dan mati, tetapi kosong. Tampaknya tidak ada roh jahat dan roh jahat. Bahkan Lin Bai, 3 praktisi iblis dan hantu manusia, belum pernah melihat beberapa dari mereka. Ketika 3 kaisar hantu datang ke istana lantai 18 untuk mengatur masalah, saya pernah melihatnya di lantai 4 pintiannya. Mungkin kita bisa menemukannya di sini. Pimpin jalan ke pintiannya.
Xia Song membimbing Lin Bai ke tebing Pingtian. Pingtiannya juga merupakan tempat yang ramai di Pulau Kematian di lantai 4. Saat ini, ada sejumlah besar orang, iblis, dan hantu di sekitar Pingtiannya. Pada saat yang sama, di panggung besar tebing Pingtian, ada seorang pria kuat yang menunjukkan tubuh bagian atasnya. Dia berdiri di atas panggung dengan lengan yang kuat, dan menatap para praktisi di sekitarnya dengan mata dingin. Ayolah. Tidak ada yang berani maju. Orang kuat di atas panggung itu menatap para praktisi di sekitarnya dengan senyum muram dan bertanya dengan sedikit provokasi. Namun, yang mengejutkan adalah menghadapi provokasi orang kuat itu, ketiga praktisi iblis dan hantu manusia itu marah, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berani melawan. Ketika Lin Bai datang ke sini, dia juga sangat terkejut. Dari kejauhan, tebing Pingtian tampak telah diratakan oleh pedang. Sekarang ada seorang pria kuat berdiri di atas panggung. Kekuatannya terungkap dalam aliran deras, yang membuat para pahlawan ketakutan dan membuat ketiga praktisi iblis dan hantu manusia tidak berani bergerak. Ketika dia melihat orang kuat itu, Lin Bai tidak perlu memikirkannya. Dia adalah Master Harimau di mulut Xia Song. Dia juga merupakan siu hantu terkuat di lapisan keempat. Harta karun itu juga ada padanya. Di atas panggung, sisi harimau memiliki banyak noda darah dan bekas luka, dan satu lengannya tidak ada yang bisa diambil. Setelah meraung beberapa patah kata, Master Harimau melihat bahwa semua praktisi di sekitarnya tidak datang ke panggung, dan langsung tertawa terbahak-bahak, bukankah kalian semua datang untuk harta karun itu? Tuan Harimau meletakkan harta karun itu di sini. Jika ada di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk mengalahkanku, harta karun ini milikmu. Saat dia berbicara, harimau itu menghampiri dan menendang batu hitam besar di sampingnya dan berkata dengan muram kepada semua praktisi. Tuan Harimau itu sedikit licik. Ya, baru saja para pejuang kota Tianyi dan kota Yinyu jatuh. Tidak hanya itu, tetapi juga klan iblis dari tanah jahat yang tak terbatas telah dibunuh olehnya. Hanya perbaikan hantu, jangan berpuas diri. Aku sudah memberi tahu orang kuat di gedung pemetik bintang kota Tianyi. Aku percaya bahwa orang kuat di gedung pemetik bintang itu akan segera datang. Maka harta karun itu pasti milik kota Tianyi kita. Konon katanya klan iblis di Gunung Iblis sudah siap bergerak. Sepertinya ada orang kuat dari klan naga gunung yang kembali dari beberapa lantai depan. Saat orang-orang kuat ini kembali, diperkirakan harta karun ini bukan milik kita. Alih-alih menjauh dari keramaian, Lin Bai memilih tempat yang banyak orangnya. Berdiri di tepi tanah, dia juga mendengar suara-suara diskusi di antara orang-orang. Itu artinya Tuan Harimau akan mendirikan arena tantangan di sini. Selama kamu mengalahkannya, harta karun itu bisa diambil. Namun, kultivasi Tuan Harimau tidak dapat diprediksi, dan kekuatannya sangat mengerikan. 3 orang kuat manusia iblis dan hantu telah terluka di tangannya beberapa kali berturut-turut. Kekuatannya yang dahsyat luar biasa, dan tidak ada yang berani menantangnya dalam waktu singkat. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa orang-orang ini tidak menginginkan harta karun di sini. Mereka diam-diam telah memberi tahu orang-orang kuat di semua pasukan untuk kembali dan menjelaskan bahwa para prajurit yang kembali dari tingkat atas akan dapat membersihkan Raja Harimau dengan mudah. Apa harta karun itu? Sebuah batu. Lin Bai memperhatikan bahwa Raja Harimau menendang batu hitam 2 kali dengan kakinya, yang merupakan harta karun yang dia katakan. Tetapi Lin Bai tampaknya meskipun batu itu terlihat tebal dan tak tertandingi, tidak ada jejak spiritualitas di dalamnya. Itu tidak terlihat seperti harta karun. Xia Songlue berpikir sedikit dan berkata, aku tidak tahu. Harta karun yang diatur oleh 3 kaisar hantu diceritakan secara terpisah. Aku tidak tahu apa harta karun di tangan Raja Harimau. Tanpa mendapatkan jawaban dari Xia Song, Lin Bai segera melihat burung gagak. Mata gelap burung gagak itu berkedip dan menatap batu hitam besar itu. Setelah beberapa saat, dia mendengar dengungan dingin, sebuah harta karun, itu adalah batu biasa. Aku tidak tahu di mana Raja Harimau pindah ke sini untuk menipu orang. Kurasa harimau itu masih ada di sekitarku. Lin Bai mengangguk tiba-tiba. Baru saja Lin Bai memperhatikan bahwa batu hitam itu tidak memiliki roh. Itu tidak terlihat seperti harta karun. Namun, dia tidak yakin. Karena tidak banyak harta karun yang pernah dilihat Lin Bai. Selain itu, dunia ini begitu luas sehingga semuanya terasa aneh. Dengan suara burung gagak, Lin Bai yakin bahwa burung gagak tidak akan berpaling. Bab 3829 bertarung di panggung. Lin Bai dapat melihat bahwa batu hitam itu tidak spiritual, dan itu bukanlah harta karun. Di antara 3 prajurit manusia iblis dan hantu, pasti ada orang yang dapat melihat petunjuknya. Namun mereka tetap tidak menyerah,
masih ingin mengalahkan Raja Harimau, mengambil harta karun itu. Awalnya, Lin Bai juga sangat bingung, tetapi setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia mengerti. Sama seperti Lin Bai tadi, meskipun Lin Bai juga melihat bahwa batu itu bukanlah harta karun, dia tidak yakin, karena ada terlalu banyak harta karun yang belum dilihat Lin Bai. Dunia ini begitu besar sehingga tidak dapat dikesampingkan bahwa beberapa harta karun tampak seperti batu. Jadi, tadi Lin Bai bertanya kepada Xia Song dan Gagak secara berurutan. Xia Song tidak tahu, dan Gagak menjawab. Lin Bai percaya bahwa dengan mata Gagak dan pengalaman bertahun-tahun dalam berburu harta karun, dia pasti tidak akan berpaling. Batu hitam itu pasti harimau yang tidak pernah tahu kemana harus bergerak untuk menipu orang. Jika harta karun itu tidak ada padanya, itu akan disembunyikan olehnya. Gagak berbisik kepada Lin Bai. Tidak mudah menemukan sesuatu yang disembunyikan oleh seorang ahli hantu. Bagaimanapun, itu berada di wilayah orang lain. Mata Lin Bai berbinar, memikirkan tindakan balasan berikutnya. Aku bisa mencobanya dan mencoba keberuntunganku. Mungkin aku bisa menemukannya. Xia Song mengambil inisiatif dan baru saja kembali ke Lin Bai. Dia ingin sekali menunjukkan dirinya di depan Lin Bai. Namun tanpa diduga, Lin Bai mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, "Tidak, biarkan dia menyerahkannya sendiri. Apakah kamu akan naik ke panggung?" Dari ucapan Lin Bai, burung Gagak itu bisa mendengar bahwa warna dingin dalam kata-kata Lin Bai itu mematikan. Tidak ingin membuang waktu. Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia melangkah keluar ruangan. Dia langsung jatuh ke atas panggung dan berdiri di hadapan Master Harimau. Master Harimau itu menertawakan 3 praktisi iblis dan hantu manusia di atas panggung. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat Lin Bai datang, mengecilkan matanya, dan berkata dengan senyum menghina, "Hanya seorang prajurit Tao yang berani datang dan mati. Kembalilah dan panggil para tetua." Banyak praktisi di sekitarnya juga menatap Lin Bai dengan heran, siapa pria ini? Bagaimana kamu bisa sampai ke tingkat keempat? Konyol, apakah tidak ada seorang pun di teran? Anak laki-laki yang diatur oleh Hong Ding. Itu adalah hal kecil dari keluarga itu. Apakah para tetua peduli tentang itu? Mati. 3 praktisi iblis dan hantu manusia berbisik satu demi satu. Seorang prajurit dari rumah kuno kota Yinyu mengenali Lin Bai sebelum dia mengikuti Hong Ding ke rumah kuno tersebut dan mengenali identitas Lin Bai. Di atas panggung, Lin Bai menertawakan kritikan publik, yang hampir setiap kali ia dengar di atas panggung. Oleh karena itu, Lin Bai selalu menolak kompetisi panggung. Aku di sini bukan untuk bertarung. Selama kamu menyerahkan harta karun itu, aku bisa berbalik dan pergi. Lin Bai berkata dengan tenang kepada Master Harimau. Tiger Ye tersenyum, menendang batu yang menendang kakinya, harta karun itu ada di sini, apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengambilnya? Lin Bai tidak berbicara omong kosong, tetapi menghela nafas. Dia mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanan dan berkata dengan dingin, "Sepertinya kamu tidak berniat untuk menyerahkannya. Apa? Kau ingin bertarung denganku?" Hahaha. Master Harimau tertawa dan menatap Lin Bai dengan jijik. Saat berikutnya, 3 segel Tao Lin Bai dan jantung pedang bergerak, dan bilah tajam menembus langit dan membunuh Master Harimau. Master Harimau yang tertawa tiba-tiba tersenyum dan menatap sekeliling. Dia merasakan niat kuat untuk membunuhnya. Dia menatap Lin Bai, dan dengan cepat mengayunkan tinjunya. Sebuah kekuatan yang kuat membunuhnya dan bertemu dengan pedang Lin Bai dalam sekejap. Boom dan boom, terdengar suara keras, dan Master Harimau terguncang mundur 3 langkah. "Nak, lihatlah dirimu." Master Harimau mundur 3 langkah, dan ekspresi jijik di wajahnya berangsur-angsur menjadi tertutup, dan niat membunuhnya melayang di matanya. Master Harimau terguncang mundur. Apakah aku benar? Bagaimana seorang prajurit di alam kuasi Tao ini bisa memiliki kekuatan seperti itu? Banyak praktisi yang menonton perang tercengang. Lin Bai tidak ingin membuang waktu lagi, jadi dia segera mengeluarkan pedangnya lagi. Pedang itu penuh dengan momentum dan pergi ke membunuh Master Harimau. Pada saat ini, Master Harimau tidak lagi ceroboh dan berkonsentrasi. Ki hantunya melonjak dalam tubuhnya dan tinjunya terkepal. Kekuatannya seperti naga dan kuda yang berlari kencang menuju Lin Bai. Dewa Guntur. Seketika, kekuatan keterampilan pedang Lin Bai menyala, dan guntur Dewa 5 elemen terintegrasi ke dalamnya. Pada saat dia bertemu dengan Master Harimau, pedang itu membuat Master Harimau itu layu lagi. Dia terhempas oleh pedang Lin Bai di tempat, dan jatuh berantakan 100 meter jauhnya. Menunduk melihat tangannya, dia benar-benar hangus. Di mana harta karun itu? Lin Bai bertanya dengan suara dingin. Master Harimau mengangkat matanya dan melotot ke Lin Bai dengan roh jahat di wajahnya.
Dalam aumannya, dia bergegas ke Lin Bai dengan gas hantu yang mengerikan. Bayangan tinju di langit segera meraung seperti hujan deras dan bergegas ke tubuh Lin Bai. Mencari kematian. Cahaya pedang berkedip, guntur melonjak. Sepotong pedang ki yang bercampur dengan guntur berhamburan, langsung menghancurkan bayangan tinju Tuan Harimau. Kekuatan pedang tidak menyebar, dan mengenai dada Tuan Harimau lagi, yang membuat jiwa dan tubuhnya runtuh. Ini dia. Selamat tinggal. Setelah mendarat, wajah Tuan Harimau berubah drastis. Dia tahu bahwa Lin Bai, yang bertanggung jawab atas guntur dewa, jelas bukan lawan. Oleh karena itu, pada saat mendarat, Tuan Harimau meraung, berbalik untuk menunjukkan metode tubuhnya dan melarikan diri dengan cepat. Namun, burung gagak dan harimau seharusnya berwarna hitam. Sekarang melihat bahwa Tuan Harimau ingin melarikan diri, Lin Bai secara alami menyerahkan batu hitam itu secara langsung dan mengejarnya dengan kilatan pedangnya. Bagaimana dengan semua harta yang telah kau berikan padaku? Huye tampak sedikit marah pada Lin Bai dan meraung. Jangan konyol. Yang aku inginkan adalah harta, bukan batu yang pecah. Lin Bailan berada di depan Tuan Harimau, dan cahaya dingin pada pedang iblis itu tajam. Mata Master Harimau memancarkan cahaya yang tajam, dia sudah menduga bahwa Lin Bai telah melihat tipu daya kecilnya, jadi dia tidak pergi ke batu hitam itu, tetapi mengejar dirinya sendiri untuk meminta harta karun itu. Aku tidak punya banyak waktu untuk berbicara denganmu. Serahkan harta karun itu atau serahkan hidupmu. Kau bisa memilih. Lin Bai berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, tubuh jiwa Xia Song muncul di bendera pemurnian jiwa, dan berkata kepada Master Harimau, berikan aku harta karun itu. Aku bisa memohon kepada Lin Bai dan membiarkannya tidak menyakiti hidupmu. Xia Song, bagaimana kau bisa terlibat dengannya? Master Harimau menatap Xia Song dengan linglung, dan ketika matanya tertuju pada bendera pemurnian jiwa, hatinya dipenuhi rasa takut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Aku telah memberinya harta karun lapis ketiga, dan dia berjanji kepadaku bahwa dia akan melindungi hidupku. Xia Song berkata kepada Master Harimau. Kau tahu, bahkan jika aku menyerahkan harta karun itu, jika dia tidak membunuhku, tiga kaisar hantu itu tidak akan membiarkanku pergi. Keraguan di hati Raja Harimau masih takut pada tiga kaisar hantu. Lin Bai berkata dengan suara dingin, jangan khawatir. Berikan harta karun itu padaku. Bahkan jika tiga kaisar hantu datang, aku akan melindungi hidupmu. Istana 18 lantai akan berganti pemiliknya. Bab 3830 Energi Spiritual Xuan Huo Dao. Tuan Harimau, kita tidak punya pilihan lain. Mengapa tidak bertarung saja? Mata Xia Song berbinar, dan berkata kepada harimau itu. Jika dia telah membuat pilihan yang tepat, Lin Bai benar-benar mengambil istana 18 lantai itu. Saat itu, dia memiliki kesempatan yang lebih baik untuk hidup di tangan Lin Bai daripada di tangan tiga kaisar hantu. Tentu saja, jika Lin Bai tidak dapat mengambil istana 18 lantai itu, mereka akan kehilangan harta mereka, dan tiga kaisar hantu itu tidak akan membiarkan mereka pergi. Dengan cara ini, pilihan Lin Bai tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik saat ini. Tapi kamu telah memilih jalan buntu. Bagaimana mungkin dia memberiku cara untuk hidup? Meskipun harimau itu kejam dan murung, dia tidak bodoh. Dia menatap Lin Bai dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tahu bahwa Lin Bai bukanlah pilihan terbaik. Kamu tidak sebanding dengan kultivasi kuaso Dao Jing. Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa dan tertawa mengejek. Untuk sesaat, Master Harimau itu terdiam. Memikirkan cara Lin Bai yang seperti guntur, dia ketakutan. Dia juga memiliki banyak pertanyaan dalam benaknya. Bagaimana kultivasi alam kuaso Tao bisa mengerahkan kekuatan yang luar biasa seperti itu? Xia Song benar. Untuk situasi saat ini, memilihku adalah pilihan terbaik untukmu. Jika kamu tidak mau memilih, maka tunggulah kematian. Pokoknya, kamu ada di tanganku sekarang. Selama aku ingin membunuhmu, kau tidak akan bisa hidup. Lin Bai berkata tanpa ekspresi. Mata Huye menoleh, menatap Xia Song, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Seperti yang dikatakan Xia Song dan Lin Bai, dia tidak punya pilihan. Sejak hari pertama dia dimasukkan ke istana lantai 18, dia kehilangan hak untuk memilih dan menjadi mainan tiga kaisar hantu. Baiklah. Tuan Harimau itu menatap ke langit dan mendesah. Karena dia ingin menyerah, dia harus mengeluarkan harta karun itu terlebih dahulu. Tanpa berkata apa-apa, Tuan Harimau mengangkat tangannya dan mengeluarkan pedang senjata ajaib. Setelah mengambilnya, Lin Bai melihatnya lebih dekat. Meskipun penuh dengan spiritualitas, itu masih tidak sekuat pedang iblis. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan melihatnya, jadi dia melemparkannya ke gagak.
Gagak juga tidak menolak, dengan senang hati akan memasukkan harta karun itu ke dalam cincin penyimpanan. Ayo pergi, ke lantai 5. Lin Bai berbalik dan pergi ke lantai 5. Gagak itu menempatkan Tuan Harimau di bendera pemurnian jiwa. Tentu saja, karena Xia Song telah pernah melihat Moonfrost sebelumnya, burung gagak sengaja membagi ruang pemurnian jiwa menjadi beberapa area dan menempatkan Moonfrost di lantai 2. Oleh karena itu, ketika Raja Harimau masuk, tidak ada tanda-tanda Moonfrost. Ketika dia sampai di lantai 5, Lin Bai melihat bahwa lingkaran cahaya di Pulau Mati telah menghilang. Harta karun di sini telah diambil. Tanpa ragu, Lin Bai segera pergi ke lantai 6 dari lantai 5. Meskipun ada banyak prajurit sihir di beberapa lapisan depan, spiritualitas mereka tidak terlalu tinggi. Di antara 9 lapisan bawah, hanya lapisan ke-9 yang memiliki harta karun yang berharga. Burung gagak melepaskan Tuan Harimau dan Xia Song dari bendera pemurnian jiwa. Dia kebetulan melihat Lin Bai berjalan menuju Pulau Kematian di lantai 6, dan kemudian dia memiliki jalan terpencil. Kekuatan Xia Song tidak sebanding dengan Tuan Harimau. Meskipun Tuan Harimau kejam dan tanpa ampun, staf banyak praktisi hantu di istana lantai 18 cukup bagus. Oleh karena itu, dia tahu semua harta karun di tangan para praktisi hantu utama di 9 lantai berikutnya. Lantai 9. Harta karun apa itu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Harimau berkata dengan suara rendah, harta karun dari lapisan ke-9 adalah gas, yang disebut Aura Xuan Huodao. Ini adalah jejak gas roh sejati yang lahir dari api tak berujung di gunung berapi Tianhuo di Qingsu. Ini berisi roh api yang sangat kuat. Baik itu digunakan untuk mengolah Taoisme tipe api, atau untuk memurnikan senjata tipe api, itu dapat meningkatkan banyak kekuatan. Harta karun ini dapat secara langsung mengolah senjata ajaib dengan sajak Tao yang tidak memadai. Benda roh 5 elemen. Mata Lin Bai berbinar, dan dia sangat gembira. Di Qingsu, ada sebuah tempat bernama Tianhuoshan. Sejak keberadaan Qingsu, api Tianhuoshan tidak pernah padam. Tak lama kemudian, beberapa biksu hantu menduduki gunung itu sebagai raja dan bersembunyi di gunung itu untuk belajar dengan giat. Untuk menyenangkan 3 kaisar hantu, mereka mengambil jejak api dari Tianhuoshan untuk dipersembahkan kepada Kaisar Luo Chagui. Namun tidak menyangka, Kaisar Luo Chagui benar-benar meletakkan api ini di lapisan ke-9. Menurut pemahaman Master Harimau, Aura Xuan Huodao ini harus dianggap sebagai harta karun terbaik di 9 lapisan berikutnya. Banyak orang telah mengetahui tentang keberadaan Aura Xuan Huodao. Diperkirakan bahwa praktisi teratas dari 3 jalur iblis dan hantu manusia berada di lantai 9. Sebelum banyak praktisi memasuki istana lantai 18, Master Harimau memikat orang-orang kuat di bawah 3 kaisar hantu besar dengan berbagai cara di reruntuhan Qing, dan mempelajari beberapa manfaat. Oleh karena itu, ia memasuki medan perang Qingsu. Praktisi yang lebih kuat berada di lantai 9. Tetapi meskipun mereka mengetahui keberadaan Aura Xuan Huodao dan ingin mengambilnya, itu tidak mudah. Lapisan ke-9, pengawas api, bahkan aku akan takut pada kekuatannya. Master Harimau itu teringat roh jahat dan hantu Siu di lantai 9, tetapi matanya menyusut. Lin Bai memperhatikan sedikit perubahan di wajahnya. Dia merasa bahwa roh jahat di lantai 9 tidak begitu mudah untuk dihadapi. Mata Xia Song melebar dan bulat, apakah itu Raja Mayat Jahat? Tiger Ye mengangguk dengan bermartabat, seluruh tubuh Xia Song gemetar, takut untuk menyusutkan lehernya. Apa asal-usulnya? Sekarang Lin Bai bertanya. Suara Xia Song bergetar ketakutan, Raja Mayat Jahat ini dikatakan sebagai mayat yang tidak pernah membusuk di reruntuhan Qing. Tubuhnya seperti baja dan besi, dan tidak dapat dilukai oleh tentara non-ilahi. 10 jari baja seperti pisau, yang dapat dengan mudah merobek senjata tajam dari senjata ilahi. Ada semacam roh jahat yin di perutnya. Jika disemprotkan keluar, akan berubah menjadi nanah dalam sekejap darah. Di lantai 9, diperkirakan dialah satu-satunya yang memiliki jiwa yang ganas, karena dia suka memakan perbaikan hantu sekarang dia telah memakan semua roh jahat lainnya di lantai 9. Melihat kata-kata Xia Song yang gemetar, dia jelas takut dengan nama Raja Mayat Jahat. Apa kultivasinya? Lin Bai bertanya lagi. Harimau itu berkata dengan suara rendah, 5 perampokan. Tapi sepertimu, dia tampaknya tidak pernah bermain kartu sesuai aturan. Bahkan orang kuat di negara bagian Jiuji Dao tidak dapat membantunya. Dia memprovokasi Kaisar Hantu Luocha, dan Kaisar Hantu bertarung dengannya secara setara. Akhirnya, Kaisar Hantu tidak dapat membunuhnya, jadi dia dipenjara di istana lantai 18. Awalnya, Lin Bai tidak merasa banyak tergerak, tetapi dia mendengar bahwa Raja Mayat Jahat telah bertarung dengan Kaisar Hantu dari alam Tao Jiuji dengan kultivasi Wuji Daojing.
Tampaknya Raja Mayat Jahat memiliki beberapa cara. Mendengar ini, mata gagak itu berbinar dan berbisik kepada Lin Bai, mungkin itu penyebabnya. Aku khawatir itu bukan tubuh fisik biasa. Mungkin itu salah satu dari 3.000 Daozun yang pernah mengepung dan memusnahkan klan Tuntian. Lin Bai berpikir dalam hati bahwa itulah satu-satunya cara. Tampaknya seperti mimpi yang sia-sia untuk melawan Jiuji Daojing dengan Wuji Daojing, tetapi Kaisar Luo Chagui tidak dapat membantunya, yang hanya menunjukkan bahwa tubuh kultivasi hantu itu tidak biasa. Pergi, langsung ke lantai 9. Meskipun harta karun di lantai 6 belum diambil, Lin Bai tidak ingin membuang waktu lagi. Selain itu, Lin Bai lebih menginginkan benda-benda roh 5 elemen di lapisan ke-9.